yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita tidak bisa menghitungnya sampai hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Syairana Sotalia dan rekan saya Sarifah Aini. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Adab Terhadap Kitab Allah yang akan dibacakan oleh Sarifah Aini. Adab terhadap kitab Allah. Pembahasan A. Adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, dan sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Artinya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukannya agar bacaan Al-Quran dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain: A. Niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. B. Menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. C. Pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seorang pembaca Al-Quran tetap suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. D. Membaca ta'awudz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awudz sebelum membacanya, karena ta'awudz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Firman Allah yang artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. B. Kitab suci dalam perspektif agama. Yang pertama, Taurat dalam Yudaisme. Taurat yang berarti ajaran atau hukum, dianggap sebagai 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani. Yang kedua, Zabur dalam Yudaisme dan Kristen. Zabur yang berarti nyanyian atau pujian adalah kumpulan 150 nyanyian, pujian, doa, dan renungan religius yang diyakini sebagian besar ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil dalam kekristenan. Injil yang berarti kabar baik merupakan kumpulan 4 kitab dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Yang keempat, Al-Quran dalam Islam. Al-Quran yang berarti bacaan dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. C. Adab umum terhadap kitab suci. Bagian ini akan membahas secara detail adab umum yang berlaku terhadap kitab-kitab suci berbagai agama, dengan fokus pada aspek kesucian, kehormatan, tadabbur, dan pengalaman spiritual. Meskipun praktik spesifiknya mungkin berbeda antar agama, prinsip-prinsip dasar adab ini umumnya dianut. Yang pertama, kesucian atau toharoh. Kesucian baik lahir maupun batin merupakan persyaratan penting sebelum berinteraksi dengan kitab suci. Yang kedua, kehormatan atau i'zaz. Kitab suci harus diperlakukan dengan penuh hormat dan penghargaan. Ini bukan hanya sekedar menghormati teksnya, tetapi juga menghormati wahyu ilahi yang terkandung di dalamnya. 3. Tadabbur atau merenungkan makna. Tadabbur bukanlah sekedar membaca kitab suci secara cepat dan superficial, tetapi juga merenungkan dan memahami maknanya secara mendalam. Ini melibatkan proses berpikir kritis, refleksi diri, dan menghubungkan pesan kitab suci dengan kehidupan sehari-hari. D. Hikmah mengamalkan adab kepada kitab Allah.
Adab terhadap kitab-kitab suci merupakan manifestasi nyata dari keimanan dan penghormatan seseorang hamba kepada Tuhannya. 1. Peningkatan keimanan dan takwa. 2. Peningkatan pemahaman agama. 3. Peningkatan akhlak mulia. Baca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya agar terhindar dari kesalahan. Kesimpulan 1. Adab sebelum membaca Al-Quran yang harus dipenuhi adalah nilai beribadah, suci dari hadas kecil dan besar, menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian bersih dan suci, tempat tidak najis, serta membaca ta'awuz. 2. Konsep adab dalam berbagai agama memiliki makna yang sangat luas, meliputi cara berinteraksi dengan kitab suci, cara beribadah, cara berpakaian, cara berbicara, dan cara bergaul dengan orang lain. 3. Adab umum terhadap kitab suci. Adab umum terhadap kitab suci mencakup aspek kesucian, kehormatan, tadabbur, dan pengamalan spiritual. 4. Hikmah mengamalkan adab. Mengamalkan adab terhadap kitab suci membawa banyak hikmah antara lain. 5. Peningkatan keimanan dan ketakwaan, peningkatan pemahaman agama, peningkatan akhlak mulia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.